Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan bihudurikum. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan Ananda peserta didik semuanya? Pada kesempatan ini kita akan belajar meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Selamat menyaksikan. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. Pada suatu hari, ketika Muhammad sedang berada di dalam gua Hira, tiba-tiba muncullah seseorang lalu berkata kepadanya, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Karena Muhammad adalah seorang ummi, buta huruf, yang belum pernah belajar membaca. Lalu malaikat Jibril menutupi diri Muhammad dengan selimut yang dipakai sebagai alas tempat tidurnya. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هدينا رسول الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Lalu, Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Alaq 1-5. Kemudian Rasulullah pulang membawa wahyu dengan hati penuh ketakutan dan badannya gemetar karena rasa takut yang masih melekat pada dirinya akibat bertemu dengan malaikat untuk pertama kalinya. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata, "Selimuti aku. Selimuti aku." Hal ini untuk menghilangkan gigil ketakutannya. Khadijah segera menyelimuti beliau sampai hilang gigil ketakutan beliau. Lalu beliau menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Beliau berkata, "Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku." Pasalnya, baru saja malaikat mendekapnya sampai hampir mati, dan sebelum itu beliau belum pernah mengetahui malaikat Jibril dan juga bentuknya. Khadijah pun berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakanmu sama sekali. Sungguh, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menanggung beban kaum duafa dan fakir, menyedekahkan harta kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu dan membantu orang yang terkena musibah. Allah tidak akan membiarkan setan dan angan-angan, hawa nafsu, menguasai dirimu. Dan tidak bisa disangkal kalau Allah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kaummu." Untuk memperkuat dugaannya itu, Khadijah hendak membuktikannya kepada orang yang mengetahui perihal para rasul, yaitu kepada orang yang telah menelaah kitab-kitab kaum terdahulu. Menemui Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah. Warakah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia mampu menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Warakah sudah tua dan buta. Lalu Warakah mengatakan kepada beliau, dia itu An-Namus, Jibril, yang juga telah diutus. Rasulullah melaksanakan perintah Allah dan menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk beribadah kepada Allah. Mereka menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat bagi diri mereka. Mereka juga tidak mempunyai hujah dalam hal tersebut kecuali hanya mengikuti apa yang disembah oleh kakek moyang mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki akhlak yang mulia selain hanya fanatisme dan kebanggaan belaka. Inilah yang menyebabkan timbulnya banyak peperangan, saling menyerang di antara mereka dan menumpahkan darah. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa syariat yang belum mereka ketahui. Adapun sikap orang-orang yang berakal sehat dari mereka ialah bergegas untuk menyambut seruannya dan mempercayainya serta meninggalkan penyembahan berhala.
Sementara orang yang dibutakan oleh jabatan, mereka menolak dan takabur supaya kehormatannya tidak hilang. Orang pertama yang menyambut dakwah Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mantan hamba sahaya Rasulullah sendiri yaitu Zaid bin Haritsah. Sementara selain dari ahli bait, orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Rasulullah bersabda, aku belum pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam melainkan ia mesti berpikir dulu, kecuali Abu Bakar. Pada mulanya dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena mengantisipasi bangsa Arab akan kaget dengan adanya perkara yang serius seperti ini sehingga mereka sulit untuk masuk Islam. Oleh karena itu, Rasulullah tidak berdakwah kecuali kepada orang-orang yang benar-benar beliau percaya. Abu Bakar juga mendakwahkan Islam kepada orang yang ia percaya dari para tokoh Quraisy sehingga sejumlah tokoh menyambut dakwahnya, seperti 1. Utsman bin Affan, 2. Az-Zubair bin Al-Awwam, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'id bin Abi Waqqas, 5. Talha bin Ubaidillah. Selama beberapa tahun ini, Nabi belum menampakkan dakwahnya kepada perkumpulan umum orang-orang Quraisy, dan kaum muslimin masih belum mampu menampakkan ibadah mereka karena khawatir terhadap kefanatikan kaum Quraisy. Setiap muslim yang hendak melakukan ibadahnya terpaksa harus pergi keluar kota Mekah untuk sholat secara sembunyi-sembunyi. Setelah ada lebih dari 30 orang yang masuk Islam dan sudah menjadi kebutuhan Rasulullah bermajelis dengan mereka untuk membimbing dan mengajarkan ilmu kepada mereka, beliau memilih rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam untuk bermajelis dan selama di sana beliau berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, sampai turun firman Allah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr 94. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah mengubah dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah demi melaksanakan perintah Rabb-Nya dan yakin akan janji dan pertolongannya. Lalu beliau naik ke Bukit Syafa dan berseru, "Hai Bani Fir! Hai Bani Adi!" Seruan itu ditujukan kepada pemuka kabilah Quraisy. Mendengar seruan tersebut, bila ada yang tidak bisa hadir maka ia mengirimkan utusannya untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat itu Abu Lahab bin Abdul Muthalib datang mewakili orang Quraisy. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian di balik lembah itu, apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami belum pernah melihatmu berdusta. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum siksaan yang pedih. Kemudian Abu Lahab berkata, celaka kamu. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan perbuatan Abu Lahab surat Al-Masad 1-5. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy mengejek dan memperolok-olok beliau di majelis-majelis mereka. Apabila beliau lewat di hadapan mereka, mereka mengatakan, ini adalah anak Abu Kabsyah yang mengucapkan kata-kata dari langit. Terkadang mereka mengatakan, ini adalah pelayan Abu Thalib yang mengucapkan kata-kata dari langit. Kata-kata yang mereka ucapkan tidak lebih dari itu. Sahabat sekalian, inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dakwah Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari turunnya wahyu, dakwah Nabi secara sirriyah dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.